Assalamualaikum, jumpa lagi di Bincang Bola. Kali ini Bincang Bola ingin membahas preview pertandingan leg kedua Liga Eropa, yaitu Sevilla akan berhadapan dengan Manchester United. Di mana pada leg pertama MU sebagai tuan rumah mendapatkan poin atau mendapatkan hasil seri yaitu 2-2, di mana pada awal pertandingan MU mendominasi sehingga mendapatkan hasil 2-0. Namun pada babak kedua MU mengalami penurunan sehingga pemain Sevilla dapat memanfaatkan peluang yang ada, sehingga terjadilah hasil seri yaitu 2-2. Ditambah lagi MU kekurangan pemain mereka, seorang Lisandro Martinez karena cedera, sehingga mengakibatkan MU mendapatkan hasil yang imbang yaitu 2-2. Nah, dilihat pada pertandingan terakhir masing-masing kedua tim, MU mendapatkan hasil positif ketika berhadapan dengan Nottingham Forest, di mana MU mendapatkan hasil dengan skor 2-0, yaitu dicetak pertama oleh seorang Anthony pada menit ke-32 kalau tidak salah, ntar saya lihat ya. Kemudian gol kedua dicetak oleh seorang Diogo Dalot pada menit ke-76. Jadi MU mendapatkan hasil yang positif. Dilihat pada segi permainan, MU juga mendominasi pertandingan, menguasai bola. Lini pertahanan MU juga tampil solid. Lini tengah MU juga solid. Apalagi lini serang MU tampil luar biasa, baik Anthony ataupun Sancho. Kemudian Sevilla pada pertandingan terakhir mereka juga mendapatkan hasil yang positif, di mana Sevilla juga mendapatkan kemenangan yaitu dengan skor 2-0. Masing-masing gol tersebut dicetak oleh Bade pada menit 55 dan dicetak oleh Suso gol kedua pada menit ke-75. Apalagi MU bermain di kandang Sevilla, yaitu bermain di Stadion Ramos Sanchez, tepatnya di kandang Sevilla. Nah, prediksi line up menurut saya yaitu seperti biasa formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1, di mana penjaga gawang seperti biasa David De Gea, bek tengah Victor Lindelof dan Harry Maguire, karena pada pertandingan sebelumnya mereka berdua tampil solid, tidak ada yang melakukan kesalahan. Kemudian bek sayap kanan seperti biasa Aaron Wan-Bissaka, karena Aaron Wan-Bissaka tampil solid. Nah, di bek kiri mungkin menurut saya Diogo Dalot bisa jadi opsi lagi dijadikan bek sebelah kiri, karena belum tahunya keadaan seorang Tyrell Malaysia, apakah ia bisa bermain ataukah masih mengalami cedera. Kita nantikan. Dan seorang Luke Shaw, kita juga belum tahu kondisinya seperti apa, apakah bisa diturunkan ataukah masih mengalami cedera. Jadi menurut saya line up yang diturunkan adalah seorang Diogo Dalot. Kemudian gelandang bertahan seperti biasa seorang Casemiro. Kali ini menurut saya mungkin Casemiro bisa berduet dengan seorang Fred. Kenapa saya memprediksi Fred? Karena pada pertandingan nanti berhadapan dengan Sevilla, Bruno Fernandes, nah pemain kunci kita, tidak bisa diturunkan karena Bruno Fernandes mendapatkan akumulasi kartu kuning, sehingga pada pertandingan leg kedua Bruno Fernandes tidak bisa melakukan pertandingannya. Jadi
Casemiro berduet dengan seorang Fred. Nah, gelandang serang mungkin saja menurut saya yang diturunkan adalah seorang Christian Eriksen, karena pada pertandingan sebelumnya Eriksen dijadikan starter menggantikan seorang Sabitzer karena Sabitzer mengalami cedera ketika melakukan latihan. Jadi menurut saya Casemiro diubah menjadi posisi gelandang serang menggantikan Bruno Fernandes. Kemudian di sayap serang kiri menurut saya Sancho masih diturunkan karena Rashford belum tahu keadaannya apakah sudah bisa diturunkan ataukah belum. Tapi menurut saya Erik ten Hag bisa jadi menurunkan seorang Jadon Sancho. Kemudian di sayap kanan sudah pasti Anthony, karena Anthony pada pertandingan sebelumnya menghadapi Nottingham Forest tampil sangat cair, bisa mempersulit lini pertahanan lawan. Jadi menurut saya Anthony diturunkan lagi sebagai penyerang kanan. Kemudian striker adalah seorang Anthony Martial. Kenapa tidak Weghorst? Karena menurut saya Anthony Martial lebih berbahaya ketika berada di pertahanan lawan dibandingkan seorang Weghorst. Jadi itu prediksi yang menurut saya bisa diturunkan ketika nanti berhadapan dengan Sevilla. Nah, prediksi skor. Mungkin semoga saja MU mendapatkan hasil yang positif karena bermain di kandang Sevilla. Jadi MU harus benar-benar berhati-hati dan MU harus bisa memanfaatkan peluang. Jadi MU tidak boleh membuang peluang ketika melakukan tembakan atau mendapatkan peluang gol. MU harus benar-benar bisa mencetak gol. Apalagi MU harus bisa mencetak gol lebih awal. Karena apabila MU kebobolan lebih awal, maka MU akan berbahaya. Jadi kita doakan saja semoga MU bisa mendapatkan hasil yang positif dan meraih kemenangan di kandang Sevilla. Jadi menurut saya skornya adalah 2-1. Semoga saja. Mungkin sampai di sini saja preview pertandingan antara Sevilla berhadapan dengan Manchester United. Semoga MU bisa berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Kita doakan saja. Mungkin sampai sini saja pembahasan bincang bola. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Ciao.